Balik lagi. Kita kembali lagi di Ekstra Bola nih. Udah lama banget kagak nongol Woi. nih. Gaya baru nih, gaya baru. Iya, Ekstra Udah bola lama gaya banget. baru. terakhir kita ketemu sebelum PSBB ya. Maret berarti ya. Iya. Nah, sekarang kita ketemu lagi pas PSBB kedua. Anggap aja nggak ada apa-apa. Iya. Anggap aja baru ketemu lah, baru sekali PSBB. Iya, udah lewat Kacau. 6 bulan tapi gitu-gitu aja kacau ya. Nggak benar. Iya. Ya udah, kita sekarang mau ngomongin menjelang Liga Inggris mulai lagi nih, musim baru 2020-2021 ya. Akhir pekan ini ya, mulai ya. Iya, weekend ini udah mulai. Pastinya. Ya pertanyaan sih standar lah, siapa sih yang bakal juara nih? Liverpool juara lagi atau City bisa nempel? Soalnya kan ya pertanyaan utamanya kan karena kemarin jaraknya jauh banget tuh sama Liverpool. Iya. City 18 poin ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Itu kan gap-nya jauh. Apakah besok Liverpool bisa sejauh itu atau malah kepleset atau City-nya bisa mangkas gap kualitasnya atau gimana? Dari Liverpool dulu kali ya. Virgi dulu dah. Ya, Virgi dulu dah. gambaran utama. Lu yang Liverpool, lu nanya ke diri sendiri seharusnya. Gue iya, makanya gue nanya gue jawab sendiri dong. Lu dulu dong, Ci. Jawab sendiri dulu. Kita mulai dari Liverpool dulu. Iya, saya sebenarnya menjagokan selalu gitu. Oh, kalau gue sih jelas bilang Liverpool Iya, lu bakal kan juara menjagokan, lagi. tapi realistisnya gimana, Sok? Kalau menurut gue sih ya mungkin di awal-awal bakal jawabnya udah ragu-ragu. Iya, gue bingung soalnya karena adem ayem sih di transfer tuh. Kalau ngeliat akhir-akhir musim lalu pas Liverpool udah juara ya, setelah udah juara, pemain kayak si Salah, kayak Mane itu kayak udah kebaca lah cara mainnya gitu loh. Jadi kayak wah ini kalau gini-gini terus start Liverpool kalau masih ngandelin Mane sama Salah, ya susah gitu loh. Salah di pramusim kemarin nggak bikin gol ya. Kemarin kan udah lama nggak bikin gol ya juga. Jadi kayaknya kayak udah kebaca banget sih cara mainnya Salah. Makanya kalau ada Minamino kemarin atau Naby Keita, kalau Naby Keita fit terus nih enak mainnya, bisa lebih cepat, temponya bisa lebih kencang. Apalagi kalau besok Thiago dateng. Kalau jadi masih ngarep. Kalau jadi. Ini baru ketemu si Klopp sama Wijnaldum kan? Iya. Sebenarnya jadi tuh. Hari Kamis. Ya, kalau si Wijnaldum jadi bertahan, besar kemungkinan enggak. Walaupun orang-orang pada bilang ya seharusnya dia tetap beli gitu loh. Iya. Iya kan gue. Gue sih ngarep Thiago datang, Wijnaldumnya tetap bertahan. Iya. Tapi kan kocek duit. Ada nggak? Liverpool apa yang miskin-miskin amat sih? Nah itu. Sebenarnya kemarin lihat ini sih Gun yang dari si Swiss Ramble. Swiss Ramble ya. Dia bilang alasannya kenapa Liverpool itu nggak sampai sekarang nggak belanja duit gitu. Walaupun dia jadi juara Premier League, juara Liga Champions. Betul. Jadi ternyata emang jumlah pembelian dan pembayaran gaji pemain dia tuh numpuk-numpuk gitu loh dari tahun-tahun kemarin. Jadi pendapatan dia naik. Tapi dia buat bayar pemainnya juga meningkat, biaya gaji, biaya amortisasi pemainnya. Jadi spread pembayaran pemain-pemain yang dulu tuh baru kerasa sekarang, makanya mereka kesusahan sekarang nih untuk beli pemain. Dan Liverpool kan, ya kita kemarin lihat dia kan jual dulu baru beli ya. Itu kan kelihatan di Coutinho kan, duitnya Coutinho dipakai banget untuk beli pemain yang cocok lah sama karakter tim. Nah ini yang kemarin jadi perdebatan, kenapa sekarang kayaknya keluar, padahal 30 juta gitu. Kalau lu mikir-mikir kan waktu kemarin beli Alcantara, beli si Alisson, habis itu kemarin beli Virgil kan kayaknya splash the cash banget toh. Iya kayaknya nggak ada apa-apa kan. Dan mereka tuh 2 musim sebelum mereka juara Liga Champions sama Premier League itu, mereka belanjanya pemainnya sampai 300 juta kok. Maksudnya duitnya ketika itu ada gitu loh. Tapi itu tadi karena biaya pembelian pemain itu baru ke cover sekarang, dan mereka ya sekarang lihat Liverpool jual pemain siapa aja coba. Lovren itu berapa penjualannya Gun? Tipis lah. Udah pokoknya udah kepake buat itu Tsimikas, masa Tsimikas udah tutup. Iya, makanya udah kepake. Lalana juga tuh. Lalana berapa? Lalana gratis. Bebas kontrak ya? Kontraknya habis ya. Iya.
Makanya kalau mau jual kayak kemarin ada isunya kayak si Ryan Brewster mau dijual itu kayak buat nambah-nambahin. 20 minta. Iya, mau nambah-nambahin buat si Thiago. Tapi ya itu deh concern gue sih emang di situ dari cara mainnya mungkin Liverpool udah mulai agak ketahuan karena si Mo Salah lah yang kayaknya kita gue berharap emang ketinggian karena standar yang dia bikin ketinggian kali ya. Jadi kalau dia nggak bikin gol atau dia nggak bikin assist kayaknya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Iya benar. Iya. Sekarang Salah itu udah mau kemarin dia ke PAUD 4 gol ya dari Jamie Vardy ya. Karena dia formnya setelah turun setelah liga mulai lagi kan jelek ya Gun, cuma 3 gol apa gimana. 3 gol, 2 gol dia cetak lawan Brighton 1 pertandingan. Jadi dia dalam 9 pertandingan terakhir cuma nyetak gol dalam 2 pertandingan kan. Iya makanya. Itu boncos juga tuh FPL gue tuh gara-gara tetap ngambil Salah. Sial banget. Tahu gitu ya Mane juga lumayan lah Mane. Nah, ini kan kita lihat ya Gun, si Firmino, Salah, Mane mereka bertiga datang 2015, 2016, 2017 kan beruntun kan. Iya, betul. Jadi udah ya maksudnya sekarang udah 2020 menurut gua perlu penyegaran lah kalau kita lihat timnya Sir Alex dia melakukan penyegaran beberapa kali kan di timnya kan. Menurut gue sih emang sekarang udah waktunya buat timnya Klopp juga. Yaitu tadi mereka mau ngambil Timo. Tapi alasannya karena Timo Sieneman di Malang dong. Ke Malang dong dia. Iya benar. Akhirnya ke Chelsea. Katanya mereka nggak terlalu butuh karena Januari nggak ada Piala Afrika kan. Jadinya mereka batal. Tapi ya selain itu menurut gue perlu 1 orang lagi untuk 1 atau 2 orang lah untuk dobrak 3 pemain itu karena ya kata lu udah kebaca. Tapi setidaknya nih Minamino lumayan lah pramusim ini kelihatan lah jago-jagonya dikit. Pokoknya kemarin pas di pramusim itu sempet ganti sistem 4-3-3 nggak jalan pas lawan Salzburg sama pas lawan satu lagi kok lupa yang menang 7-2 tuh. Si Blackpool sama Stuttgart. Iya. Kan maksud gua di awal babak pertama kan sempat sistem yang lama lah 4-3-3 standar. Nah begitu Minamino masuk pakai sistem ganti sistem jadi 4-2-3-1. Mainnya jadi lebih. Dia kalau Minamino main harus ganti skema ya. Kayaknya nggak cocok Minamino kalau dipakai. Nggak cocok ya kalau 4-3-3 ya. Iya. Iya. Kayaknya nggak cocok. Makanya mesti mirip-mirip tapi kayak cara mainnya agak beda deh. Cara pendekatannya agak beda. Gitu. Malah. Iya. Maksudnya kalau buat penurunan performa Liverpool sih udah kelihatan sejak setelah lockdown ya. Kalau abis lockdown itu jaraknya masih deket gitu ya dari peringkat 2 itu gue ragu loh Liverpool bisa juara loh. Karena penampilannya nggak kayak sebelum lockdown. Sejak mereka kalah dari siapa? Yang pertama kali Watford ya. Watford. Sejak pertama kali kalah itu kemudian tersingkir dari Liga Champions itu kelihatan yang tadi Anggun sama Firzi bilang kayaknya sih udah kebaca nih gaya mainnya Liverpool nih. Kemudian ya untungnya itu tadi udah jaraknya udah jauh setelah lockdown jadi ya memang udah tinggal tunggu waktu aja Liverpool juara. Tapi begitu abis juara kan juga kita lihat walaupun memang kita harus memperhitungkan juga ini ya motivasi pasti juga udah menurun kalau udah juara. Tapi dari segi permainan ya abis juara langsung kalah dari City, kalah telak gitu. Kemudian menutup musimnya juga kita berharap Liverpool bisa menciptakan rekor waktu itu, rekor poin ngelewatin rekor poinnya Man City gitu. Kayaknya di atas kertas bisa lah itu ya. Bisa sampai 110 kali itu dulu tuh. Makanya udah dijago-jagoin banget. Malah kagak nyampe gitu. Kemudian lanjut ke pramusim. Pramusim juga nggak terlalu meyakinkan. Dan puncaknya ya kemarin di Community Shield sih. Gue sendiri berharap Liverpool sebetulnya merasa Liverpool bisa menang gitu. Tapi ternyata kalah juga dari Arsenal. Jadi kayaknya sih ada tanda-tanda kalau ya itu permainan Liverpool udah mulai kebaca. Dan gue sepakat sama Firzi sih. Sebuah tim kalau udah terlalu lama bermain bersama, ya harus ada penyegaran gitu. Harus ada personel yang diganti, harus ada... Ini kan si 3 ini, Firmansyah ini kan praktis nggak punya pesaing gitu loh. Jadi mereka dari satu pertandingan ke pertandingan lain, mereka udah aman nih, gue pasti main gitu. Nggak ada kompetisinya gitu. Pasti main, Shaqiri nggak bisa nggak ada kompetisi di dalam tim, dan ini bisa bahaya sih buat Liverpool nih.
Ya mudah-mudahan sih si Minamino ini benar-benar bagus, benar-benar bisa membuat penyegaran karena praktis hanya dia sih yang gue lihat bisa diandalkan untuk menambah dimensi baru dari permainan Liverpool ya. Kecuali kalau nanti Thiago Alcantara masuk, itu Thiago akan mengubah lini tengah Liverpool sangat drastis sih kalau gue bilang sih kalau misalnya dia datang gitu ya. Sedangkan kalau si Kostas itu ya, aduh, ya kan cuma cadangan, nggak mungkin dia main dari starter kan. Iya, kan ada Robertson, ada Andrew Robertson. Ada Robertson, makanya. Iya. Ini sebetulnya agak bahaya sih, agak berat peluang Liverpool untuk jadi juara sih kayaknya. Kalau menurut gue ya. Jadi kemungkinan dia agak bisa gap segede 18 poin kayak musim lalu, kayaknya enggak ya? Kayaknya sih enggak. Nah kalau gitu ngomongin... Gap di belakang bisa. Kalau gap di belakang juara klasemen bisa, Gun. Maksudnya gimana? Iya, kalau misalnya Liverpool yang ketinggalan. Liverpool yang ketinggalan 18 poin bisa. Soalnya Chelsea juga gila-gilaan loh, maksud gue. Iya, benar. Ya, football kan momentum ya, sepak bola tuh momentum. Kalau mereka momentumnya kayak gini dari akhir musim seperti itu turun, pramusim turun, Community Shield turun. Biasanya Liverpool matahin momentum akhir musim itu mereka sering beli pemain cepet kan. Fabinho waktu itu datang pas habis final Liga Champion. Gitu-gitulah. Maksudnya mereka ada pembelian yang bikin langsung naik timnya lagi gitu loh. Sekarang semua fansnya mereka mana nih. Gak ada kan nungguin. Lo kalau ya teman kita lah Reza Deko itu. Tiap kali nge-tweet soal Liverpool kan kayaknya udah pasrah aja gitu kan Gun ya. Jadi momentumnya tetap turun gitu loh, nggak ada momentum naik lagi. Ini yang perlu kayak hilang excitementnya kayak hilang gitu loh. Iya, udah gitu gini, kalaupun momentum dari pemain baru nggak ada, pakai pemain muda. Kemarin kan mulai ada tuh Neko keluar, terus habis itu si Curtis Jones gitu kan akhir musim lalu kan udah mulai sering-sering dimainin kan, artinya ada harapan baru nih musim baru. Tapi ketemu Community Shield. Yang kena tipu sama Aubameyang yang digocek masuk ke dalam Neko. Yang gagal penalti si Ryan Brewster. Jadi pemain-pemain baru yang tadi yang bisa naikin momentum sama harapan fans kok malah kok gini gitu loh. Ya itu. Nah ini bisa dimanfaatin sama tim-tim yang lain gue bilang. Makanya tim kayak City gitu sih menurut gue chance-nya gede sih tahun ini sih. Maksudnya kalau ngomongin Chelsea sekarang kan belanjanya gede tuh. Menurut lo Lampard bisa survive nggak dari tekanan dari hasil belanja gede gitu lah? Iya, setuju sih. Kalau ini Chelsea belanja gila-gilaan, tapi seiring dengan belanja gila-gilaan itu ya sekarang Lampard levelnya udah sama kayak si Mourinho, kemudian kayak pelatih-pelatih sebelumnya lah dari Chelsea. Artinya dia sudah mulai berada dalam tekanan, dia harus memberikan hasil gitu ya. Dengan belanja hampir 200 juta pound gitu, mendatangkan pemain ya inilah pemain muda top yang sekarang beredar di Eropa lah, sekarang hampir semua berkumpul di Chelsea semua. Artinya ya pasti tuntutan untuk menjadi juara akan sangat besar gitu buat Lampard. Dan mungkin dia nggak punya alibi lagi bahwa skuadnya kurang dalam, skuadnya kurang kualitas, karena sekarang udah dikasih tim yang luar biasa. Ya konsekuensinya ya lu harus siap-siap dipecat sama Abramovich. Ini kan udah tradisi gitu Abramovich tuh. Ya model-modelnya kayak si Maurizio Zamparini di Palermo lah. Gampang mecat pelatih gitu. Kalau misalnya hasilnya tidak bagus gitu ya. Ya paling nggak Chelsea harus meningkat lah performanya dibandingkan musim kemarin. Musim kemarin kan agak ya memang sempat bagus tapi kemudian kurang konsisten lagi. Pemain mudanya kehabisan bensin di akhir kompetisi. Kemudian kesempatan juara juga gagal juga dimanfaatkan sama Chelsea, beberapa kesempatan menjadi juara, dan harus lebih bagus daripada itu sih Lampard. Dan jelas tekanan akan ada sih yang seperti yang lo bilang, Bun. Iya, ini si Lampard kayaknya ngumpulin wonderkid di mana-mana, kebanyakan main FM kayaknya. Tahu aja dia mana yang bagus. Kayaknya sih Lampard bakal dapat waktu lebih karena media tuh kenal dia gitu loh. Karena media di Inggris tahu media darling ya. Dia bukan pelatih asing yang datang kayak siapa misalnya Di Matteo atau misalnya siapa Felipe Scolari gitu dulu yang begitu nyampe Chelsea kok kayaknya contoh paling bagus lah Andre Villas-Boas gitu kan. Iya, APB benar. Terus ini kan Lampard udah kenal, dia dapat benefit of the doubt-nya lah.
kalau kita lihat Chelsea belanja pemain kayak gini, banyak orang bilang juga, oh ini kan hasil nabung gitu loh. Jadi kalau di hasil nabung karena terakhir kali pembelian dia sebelum kena ban itu Januari 2019 ya, si Pulisic. Jadi orang bakal bilang, ya ini wajar lah kita bisa kayak gini. Cuman pas aja sih gue bilang, karena di saat orang lain lagi pandemi, dianya justru ugal-ugalan belanjanya. Ugal-ugalan gitu loh. Sekarang tinggal lihat gimana dia bisa nyatuin aja, karena dia kayak masih mau lepas pemain lagi juga kan. Giro katanya mau ke Juventus tuh, habis si Luis Suarez akhirnya milih Atletico. Jadi mungkin ada beberapa shake up lagi, apalagi ini sih bursa transfer masih kebuka sampai 5 Oktober itu benar-benar bisa bikin segalanya ganti-ganti. Dan juga kalau amit-amit ya, tapi kalau misalnya ada yang kena COVID atau pemain yang harus isolasi mandiri, karantina mandiri, bisa kacau loh. Kayak tadi malam kan si PSG ya? PSG, iya, mereka 6 pemain nggak bisa main, jadi mereka mainin itu dua penyerangnya tuh pemain muda yang baru debut profesional tuh. Siapa namanya aja susah gua sebutin karena gua nggak kenal. Kiper ketiga. Dodol juga sama Leng. Iya itu sih. Ya kalau Liga Inggris, ngomongin Liga Inggris, beda 1-2 poin, 3 poin aja penting banget. Kayak kemarin kita lihat Chelsea 66 poin, kayaknya dia bakal peringkat 3 terus kan, tapi akhirnya kesalip United akhir-akhir. Leicester yang kayaknya bakal balik ke Liga Champions, abis pandemi dia drop banget kan penampilannya. Jadi ya kalau nabung poin di depan tuh bisa go all the way. Masalahnya kalau ada kenapa-napa lu bisa gawat aja gitu sih kalau tim bisa kenapa-napa. Makanya bubble itu harus dijaga banget. Oleh karena itu kan Greenwood sama Foden kemarin kan rada ngaco juga kan di timnas. Udah wece-wece jadinya gitu lah. Nah kalau ngomongin pesaing berarti City relatif adem ya sebenarnya ya. Biasanya kan dia kayak apa ya, belanjanya gila juga. Tapi sekarang kayaknya cuma si Ferran Torres sama siapa ya? Iya, Nathan Ake. Lain. Nah, itu menurut lo, 2 pemain itu cukup nggak, Mas Wid? Versi buat apa ya? Ya kalau City sih skuadnya udah dalam sih ya. Kalau misalnya mereka musim kemarin tidak diganggu banyak cedera, sebetulnya ya masing-masing hampir setiap posisi itu ada dua orang gitu, betul. 2 orang yang kualitasnya hampir sama gitu. Dan ini tim yang matang, tim yang ya udah dipenuhi bintang lah, bintang-bintang kelas dunia. Dan memang David Silva udah nggak ada, tapi diganti Ferran Torres. Dan kayaknya sih pemain-pemain ini, si Ferran Torres terutama ya, ini sesuai keinginan Guardiola sih kayaknya. Dan Guardiola kayaknya kan pelatih yang top, pelatih yang tahu apa kebutuhan timnya. Jadi kayaknya sih pembeliannya mungkin tepat gitu ya untuk menambal lubang yang terjadi di Man City musim kemarin. Ini peluang City sih cukup besar lah untuk bersaing di jalur juara lah. Bahkan untuk menjadi juara sekalipun cukup besar juga kalau gue bilang sih peluang City ini. Iya, dan bisa jadi juga dia belum berhenti di bursa ya, karena ya kita tahu kan sejak Messi bilang dia mau berhenti dari Barca kan kayaknya City nyiapin uang, nyiapin tempat lah buat Messi, quote unquote, kita nggak tahu pastinya, tapi tampaknya kan seperti itu. Jadi mungkin aja sampai 5 Oktober nanti mereka lihat ada yang masih bisa ditambal, mungkin aja ada kedatangan 1-2 baru. Apalagi kalau mungkin ya kalau dia terpancing oleh tim-tim yang lain. Biasanya kan kalau bursa transfer gitu kan, satu beli biasanya yang lain juga lebih efek domino biasanya. Iya, efek domino, benar. Itu kan kita sering banget lihat terjadi. Nah, kalau kita lihat United beli Van de Beek apa nanti, katanya sekarang malah United bidnya Mas Sancho udah mulai maju lebih jauh ya Mas Wid ya, kalau gue baca-baca sih. Jadi ya we'll never know, bisa aja tiba-tiba oleh kesetanan timnya jadi gimana, terus tiba-tiba naik, mungkin aja loh. Iya. Ngomongin United nih, emang kayaknya dia baru beli Van de Beek doang ya, baru 1 ya. Nah, bisa nggak ya kira-kira konsisten buat di 4 besar atau malah ke juara? Kejauhan ya kalau ke juara ya. United kalau 4 besar sih bisa sih gue. Kalau gue bilang sih 4 besar.
terutama kalau permainannya ya waktu awal-awal Bruno Fernandes itu sih yang sempat streak berapa kali nggak pernah kalah, itu kayaknya sih bisa kalau seperti itu. Cuma ya agak misterius juga nih si United nih, kan belakangan setelah lockdown juga di Liga Eropa dijagokan jadi juara, tapi ya gitu juga kalah dari Sevilla. Itu seharusnya sih nggak kalah sih kalau dilihat dari kualitas timnya sih ya, kalau lawan Sevilla. Dan ini gue juga jadi meragukan ini juga nih, mentalitas dari United ini. Ya mudah-mudahan sih kalau Pogba sudah bertahan kemudian tampil dengan performa terbaik, digabung sama Van de Beek dan Bruno Fernandes sih kayaknya saling mengisi nih kekuatan ofensif sama defensifnya gitu. Dan mudah-mudahan sih kalau 3 orang ini berfungsi maksimal sih bisa lebih bagus lagi nih di tengahnya United. Udah gitu musim panas ini selain pembeliannya baru Van de Beek, banyak hal di luar lapangan kan yang bikin mereka ketar-ketir. Si kaptennya pernah di masalah hukum lah, Greenwood-nya kayak gitu, terus ya Pogba-nya juga kena COVID kan, jadi memang gerombolan Pogba nggak ikut pramusim loh, jadi makanya gerombolan Prancis tuh kan si Mbappe juga gerombolan itu makanya. Nah ini nggak tahu nih, ada yang menarik sebenarnya satu nih tim nih Gun, Arsenal nih, kayak gue bilang dia bakal bisa nembus Liga Champions sih dengan pemain yang dia punya. Pelatih Arteta juga mainnya keren banget kan, kita lihat Community Shield. Ya bobo Liverpool kayak gitu loh, maksudnya keluar dari tekanan dari bawah banget, habis itu ngasih satu bola ke atas bisa Aubameyang, itu kan keren banget tuh masih. Itu Liverpool juga masih belum ada Lacazette sama Pepe lagi, jadi. Iya emang tadi gue abis ini pengen ngebahas soal Arsenal, diem-diem sama Arteta menggeliat gitu ya. Ngeri sih. Apalagi mereka lini belakang solid nih setelah si Emi Martinez naik dan si David Luiz. Kalau kita ngomongin David Luiz, sekarang kita ngomongin 2-3 pertandingan oke, terus nanti tiba-tiba pertandingan atau bego sendiri. Iya, bego sendiri, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa kan, bisa kacau ya. Jadi ya kita tunggu aja. Cuman kayaknya sih prospeknya menjanjikan sih. Yang pasti sih tim FPL gue awal-awal sih pasti banyak pemain Arsenal sih. Oh ya. Kadang kayak lu bilang kemarin momentum ya. Kayak lu bilang tadi momentum. Iya, mereka lagi tinggi. Lawan-lawannya juga bagus awal-awal. Startnya nggak terlalu berat startnya bagus sih. Startnya enak mereka. Jadi ya bisa sih kalau gue bilang. Dan nutup musim kemarin juga keren loh kan Arsenal kan. Dia ngalahin Liverpool, ngalahin City, ngalahin Chelsea, kemudian Community Shield juga juara. Jadi grafiknya sih lagi naik nih. Gue pernah bilang sih dulu diskusi sama Firzi, mungkin pramusimnya Arsenal udah dimulai sejak paruh kedua kompetisi kemarin gitu. Waktu mereka masih gonjang-ganjing. Iya. Dan sekarang ya mereka mungkin startnya lebih duluan daripada tim lain kalau soal persiapan tim. Apalagi kabar baiknya Aubameyang kan juga kayaknya bertahan nih. Ini tentu menjadi suntikan tersendiri buat Arsenal ya. Ya memang harus diakui mungkin 30-40% kekuatannya Arsenal ya Aubameyang lah dalam beberapa tahun terakhir ya. Iya. Oke, kalau gitu buat sebagai kesimpulan kayaknya emang jauh musim ini Liga Inggris kayaknya bakal jauh lebih ketat ya ketimbang lebih ramai lah daripada musim kemarin. Iya, karena ya kalau kita ngelihat Liverpool, ngelihat City yang mencoba, Liverpool pasti nyoba buat apa ya istilahnya mempertahankan gelar, City juga pasti pengen ngejar Liverpool, terus United yang memperbaiki diri, Chelsea belanja gila-gilaan, Arsenal yang tiba-tiba jadi tim yang seksi gitu kan. Belum lagi ngomongin Spurs, Everton Newcastle jangan lupa. Newcastle, 4 pemain baru coy. Papan tengahnya juga jauh lebih ketat, lebih mengerikan. Newcastle yang habis gagal dibeli sama orang Arab. Biasanya kalau abis selamat dari degradasi tuh kenceng tuh musim berikutnya. Iya, atau langsung degradasi musim berikutnya. Kemarin hampir, sekarang degradasi beneran. Iya. Oke, kalau gitu kita sudahi saja Ekstra Bola kali ini. Kita ketemu karena kayaknya lagi pandemi, bisa zoom-zooman kayaknya bakal ketemu lebih sering. Salah. Iya. Oke, kalau gitu, terima kasih udah mau mendengarkan dan menyaksikan. Kita ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.